الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrif usu'a illallah. Bismillahi masyaallah. Maka nabi nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah. La khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara abda wa a'zundahu wa hazamal akhjaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah harus kita baca kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kesempatan pada kita sehingga hari ini kita dapat melaksanakan sholat id bersama dalam rangka 1 Syawal 1444 Hijriah. 1 Syawal tidak akan pernah ada kalau kita tidak menunaikan puasa Ramadan penuh ketepatan untuk kita lamanya 29 hari. Dan saudara-saudara kita 30 hari dan mereka akan melaksanakan sholat Idul Fitri besok. Jamaah sekalian dirahmati Allah, sejak kemarin, sejak terbenamnya matahari, tahmid, takbir, tahlil, tasbih dikumandangkan mulai dari ujung timur sampai ujung barat, dari belahan bumi utara sampai belahan bumi selatan. Dan hari ini kita juga mengundangkan hal yang sama, takbir, tahmid, tahlil, dan tasbih.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini, dalam khutbah Idul Fitri kali ini, kami mengambil tema merajut kebersamaan dalam perbedaan. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya, hai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, min zakarin, dari seorang laki-laki yaitu Nabi Adam, wa unsa, seorang ibu yaitu Ibu Hawa, wa ja'alnakum, dan kami jadikan kamu syu'ub, berbangsa-bangsa, wa qabail, bersuku-suku, berkelompok-kelompok, dan qabilah-qabilah, lita'arafu, beda suku, beda kelompok, beda bangsa, lita'arafu, supaya saling kenal mengenal, supaya saling tolong menolong, supaya saling bekerja sama untuk membangun kemaslahatan umat. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, atqakum, yaitu orang yang paling bertakwa. Innallaha alim, Allah maha mengetahui, khabir, dan maha teliti. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berdasarkan surat Al-Hujurat ayat 12 ayat 13 tadi, ternyata perkembangan manusia sejak ratusan tahun yang lalu sudah amat sangat banyak jumlahnya. Berdasarkan data tahun 2023, bahwa jumlah penduduk dunia ada 8.405 miliar, cuma bersumber dari satu bapak dan satu ibu. Dan sekarang mereka menempati 195 negara. Itu negara-negara yang diakui oleh PBB. Ada 2 negara yang belum diakui oleh PBB. Dan dari bapak dan ibu Nabi Adam dan Nabi Hawa, Ibu Hawa maaf, lahirlah 650 suku. Suku dalam artian tribe atau isma. Khusus Indonesia, jumlah penduduk Indonesia tahun 2023 berdasarkan BPS sebanyak 279.639.440 jiwa, dan sukunya sebanyak 300 suku. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ujung dari surat Al-Baqarah, surat Al-Hujurat ayat 13, lita'arafu, supaya saling kenal mengenal, supaya bekerja sama, supaya saling tolong menolong. Beda suku, beda bangsa, beda agama, bukan untuk konflik. Beda suku, beda kelompok, bukan harus dipertentangkan. Jamaah sekalian dirahmati Allah, sejak semula Allah menciptakan manusia berbeda dalam segala hal. Ada orang yang kulit putih, teman-teman kita Cina. Ada orang yang kulitnya hitam, teman-teman kita dari Papua termasuk dari Afrika. Ada warnanya kulit kuning, ada kulit merah, termasuk kita sawo matang. Beda kulit, beda warna, beda karakter, beda suku, beda agama, bukan untuk dipertentangkan. Dan ujung surat Al-Baqarah Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhan nas, hai orang-orang, bukan orang yang beriman, ya ayyuhan nas, semua manusia tanpa kecuali, tidak membedakan sub, tidak membedakan kabilah, termasuk kelompok-kelompok organisasi. Oleh karena itu, jamaah sekalian dirahmati Allah, kalau hari ini kita sholat lebih dulu dibanding saudara kita, tidak perlu dipertentangkan, tidak perlu dipermasalahkan, karena setiap kelompok punya reasoning, punya konstruksi sosial yang berbeda.
Sampai kapanpun tidak akan pernah ketemu. Hari ini ketemu, tahun depan belum tentu ketemu. Hari ini berbeda, tahun depan bisa ketemu. Dan tidak selamanya berbeda dan tidak selamanya bertemu. Ketemu bisa mendahului berakhir hal yang biasa. Sampai kapanpun akan seperti itu. Karena pendekatan metode memang berbeda. Ada yang hisab, ada yang rukyat. Oleh karena itu, beda hal semacam ini kita harus berpikir dan bersikap dewasa. Bagaimanakah berpikir dan bersikap dewasa itu? Saling menghormati, saling menghargai. Jangan merasa paling benar. Hari ini benar, besok belum tentu. Karena kebenaran bersifat tentatif. Hari ini salah, besok belum tentu. Oleh karena itu harus saling menghormati, saling menghargai, saling menolong, dan tidak perlu mengolok dan mencaci saudara yang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita perlu ingat Tuhan kita sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita sama, Nabi Muhammad. Kitab kita sama, Al-Quran dan hadis. Kalau sudah jelas persamaannya, kenapa mesti dipermasalahkan? Kenapa mesti harus bertentang? Kenapa mesti diajak untuk konflik? Tidak perlu terjadi itu. Tetapi sikap dan berbeda dewasa yang diperlukan untuk kehidupan bersama. Jamaah sekalian dirahmati Allah, Islam ini berkembang bukan karena pedang. Islam ini berkembang bukan karena perang. Tetapi Islam itu berkembang karena sikap ramah tamah kita. Sebagaimana Allah membebaskan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus kamu Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk menebar rahmat, kecuali untuk menebar perdamaian, kecuali untuk menebar kasih sayang. Jadi Islam ini berkembang karena adanya kedamaian, karena adanya kasih sayang, karena adanya kerahmatan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita belajar tentang sejarah Wali Songo, apakah beliau-beliau itu para wali mengajukan pedang? Tidak. Tapi beliau adaptasi, asimilasi, akulturasi, sehingga Islam bisa survive dan terbesar di Indonesia. Dan termasuk negara yang paling banyak penduduk muslimnya adalah negara Indonesia. Jamaah sekalian dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita melanjutkan apa yang dituliskan Nabi besar Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menebar rahmat. Mari perdamaian, kasih sayang, rahmat kita mulai dari kita sendiri, kita mulai dari keluarga kita. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita ini makhluk sosial, artinya makhluk selalu berinteraksi dengan orang lain. Dan kita punya teman banyak, ada yang muslim, ada yang non muslim, ada yang agnostik. Agnostik itu orang yang percaya Tuhan tapi tidak beragama, itu namanya agnostik. Banyak di antara kita, tetapi mereka semua bukan musuh kita. Mereka semua bukan lawan untuk konflik dengan kita. Mereka adalah saudara kita. Sehingga Nabi pesan, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil falyukrim jaro." Barang siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, falyukrim jaro, muliakanlah tetangganya. Tetangga kita banyak yang muslim, mungkin juga banyak yang tidak muslim, tetapi kita harus memperlakukan mereka mulia, harus memuliakan mereka, bukan untuk dimusuhi, bukan untuk digunjing, bukan untuk dibully. Dengan sikap ramah tamah kita, mereka simpati. Bukan tidak mungkin mereka menjadi mu'alaf seperti kita. Sudah banyak contohnya.
karena simpatinya orang, sehingga orang tertarik, terbujuk, bergabung tiga menjadi mengucapkan kalimat dua syahadat. Sudah banyak buktinya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, saya kira di antara kita hampir semua, walaupun tidak hampir semua, pernah menyaksikan sepak bola pertandingan tingkat dunia di Qatar. Lewat dunia olahraga, orang Qatar, Raja Qatar berdakwah dengan keramah tamahan. Setelah peristiwa olahraga kelas dunia itu, banyak yang orang simpati terhadap Islam. Orang Brasilia, orang Inggris, Argentina, dan sebagainya, banyak yang menjadi mu'alaf karena peristiwa olahraga, karena mereka value krim doifahu, yaitu memuliakan tamunya. Tamu dimuliakan ibarat raja, apa saja yang dia punya diberikan, dimuliakan. Akhirnya simpati kepada tuan rumah. Ternyata dilihat backgroundnya, kalau dia ternyata Islam, tidak sebagaimana yang dia bayangkan selama ini. Kalau Islam didudukan kemana-mana mengacungkan pedang, Islam dimana dikatakan teroris, bukan. Islam adalah rahmatan lil alamin. Tugas utama Nabi Muhammad dari Allah adalah seperti itu. Oleh karena itu kita harus mengemban bagaimana memuliakan tetangga kita, memuliakan tamu kita. Kita bicaralah yang baik, kalau nggak bisa diam. Kita mulai dari diri kita sendiri dan keluarga kita. Insya Allah yang namanya Islam rahmatan lil alamin akan merata di seantero dunia ini. Jamaah sekalian dirahmati Allah, di momen 1 Syawal 1440 Hijrani, mari kita gunakan momen ini untuk momen silaturahim kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, karena silaturahim perintah dari agama. Bahkan manfaatnya, barang siapa yang suka silaturahim akan diperbanyak, rezekinya diperluas, dan akan dipanjangkan umurnya. Saya kira tidak ada di antara kita yang tidak ingin rezekinya luas dan umurnya panjang. Bahkan perintah agama, layat kulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Oleh karena itu, dalam rangka menebar kedamaian, menebar kasih sayang, mari kita manfaatkan 1 Syawal 1444 Hijriani dengan silaturahim pada saudara-saudara kita. Pesan khusus saya, karena hari ini kita hari raya duluan dan ada saudara kita yang masih sedang berpuasa. Oleh karena itu, jangan silaturahim pada teman-teman kita yang sedang berpuasa. Kita harus tepuk seliro, ngoto awak, perasaannya harus dijaga. Kita senang-senang sudah berbuka dan sebagainya, mereka masih berpuasa. Oleh karena itu kita menjaga diri. Besok baru kita bisa bertandang ke tetangga kita, ke teman-teman kita, ke saudara kita yang lain dalam rangka silaturahim. Untuk hari ini mungkin kalau sama sholat idnya hari ini, saya kira nggak ada masalah. Tapi kalau yang sholat idnya besok, sebaiknya kita bisa mengatur diri, bisa menjaga diri. Jamaah sekalian dirahmati Allah, di akhir khutbah Idul Fitri mari kita berdoa. Pertama kita doakan kedua orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, teman kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah berkenan berikan ampunan pada mereka dan menerima semua amal ibadah kita. Dan saudara-saudara kita yang sedang sakit sehingga tidak bisa sholat id bersama kita, mereka juga kita doakan mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan pada mereka. Dan yang terakhir, mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan diri kita, keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Muhaimin, ya Salam. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Muhaimin ya Salam. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabban nas atibil ba'sa iswi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Muhaimin ya Salam. Allahumma inna nas'aluka tawwil umurana wa syafi azadina waqti hajatina waqsir amwalana. Ya Allah Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi hayatina Allahumma barik lana fi hayatina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi syakaratil maut wa najata minana wa lafandal hisab. Rabbana la zuri qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya monggo. Demikian laporan media nasional Sinopsis.co.id melaporkan secara langsung pelaksanaan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah di lapangan Mangli pada hari ini, hari Jumat tanggal 21 April 2023. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Nyoman juga melaksanakan sholat Id pada hari ini di lapangan Mangli. Oke. Ini anggota DPRD Kabupaten Jember dari Partai PAN. Pantes tenan. Pantes lah. Tetap dapil anu. Dapil 2. Dapil 2. Lahir batin ya. Lahir batin. Alhamdulillah. Bapak Bapak mertua dari Papua ini. Nggih. Dari Papua kapan datang? Oh, 2 minggu. Oh, udah. Monggo, alung Mas. Iya, monggo.
Salam. Ya, ini saudara-saudara pelaksanaan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah di lapangan Mangli pada hari ini, hari Jumat tanggal 21 April 2023. Ini suasana restoran sebenarnya. Fat. Ini Laili. Nah, ini ponan-ponan dan cucu-cucu ini. Nah, ini ponan-ponan dan cucu-cucu. Nah, ini dari Malang. Nah, Mbak Elvi ini dari Malang. Hadir. Aneh di Jum ini Elvi. Singosari ya? Iya, Singosari. Lek alat-alat ngiris tempe nang ngono ono ndak? Bandulan. Bandulan apa sih? Rumah sakit di jalan nang RST kono lho nang perapatan kono. Iya, teh golek anu aku. Golek alat potongan tempe. Heeh. Malah ning kono iki lho potonge lek ning sanan iki ngene, mbek tangan. Malah yo. Mbek sanan iku lajeng ngedowo. Pangsian. Siapa? Oh, pensiun nih. Terus ya? Alhamdulillah. Jadi susul Pak Ahmad wingi, Astin sama ayo susul wis. Susul. Baru gelem. Ya, ini suasana pelaksanaan sholat Id di lapangan Mangli. Dan ini saya bersama ponakan saya yang dari Malang, Elvi. Nah, ini security-nya Win khas Mas Saifuladin. Ya, ini dia. Ini Nakula. Ya, ini Nakula ini. Nah, ini Nakula. Nakula. Hah? Hah? Apa? Berdua. Ah, ini Nakula. Itu lihat. Hei. Hah? Ayo, foto. Ayo, foto. Hah? Cepetan ya. Wes. Ya wes. Wes. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.